Sobat Ica, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan diskusi dengan Om Audrey. Terima kasih sudah mengundang saya di Sama-sama, talk show ini. Sama-sama. Seperti kita ketahui bahwa Om Audrey adalah orang yang sangat berpengalaman terkait dengan kucing. Selamat datang Om Audrey. Selamat datang juga. Selamat datang. Sebenarnya aku nggak sepengalaman itu, lebih pengalaman teman-teman catering lah di sini. Nggak juga Om Audrey. Om Audrey kan sudah malang melintang Nah, di... tapi aku kalau sama kucing, salah satu hewan favorit aku. Oh, oke. Kucing. Tapi entah itu kucing kecil atau kucing besar ya. Maksudnya kucing domestik atau wildcats. Oke. Jadi dua-duanya tetap favorit aku gitu loh. Oke, udah berapa lama Om Audrey kenal kucing tuh? Wah, kalau kenal kucing mah dari kecil ya. Dari kecil? Maksudnya memang dari aku SD kan itu pasti ada kucing yang lewat depan rumah. Entah itu kucing kampung ya atau kucing ras orang, entah itu Persia, Bengal, Sphinx, Munchkin. Munchkin dulu belum banyak. Ya kucing lah ya. Kucing ya, memang dari kecil. Tapi begitu beranjak dewasa nih, waktu mungkin ya kayak 5-6 tahun yang lalu, baru kenal sama yang wildcats, baru kenal sama kayak serval, karakal, savana. Oke. Awalnya keluarga yang senang kucing atau umur aja? Enggak. Jadi kalau aku tuh keluarga aku nggak ada yang suka kucing, nggak ada yang suka binatang. Oh gitu ya? Tapi pada akhirnya sekarang mereka agak suka karena ada aku kan. Jadi kalau kucing, anjing, mereka lebih welcome dibanding ular sama biawak sama yang gitu-gitu ya. Iya. Kalau kucing kan mukanya lucu, cute kan. Jadi mereka jauh lebih welcome, sehingga aku belajarnya pun lebih gampang tentang si perkucingan ini. Kucing kan soalnya apa ya, common ya, maksudnya pet yang common. Di dunia ini peliharaan orang paling banyak tuh kucing kan, bukan anjing. Dan kucing ini industrinya paling jalan di dunia. Dibanding hewan lain tuh? Iya, dibanding semua hewan. Nah, Om Audrey, selama ini kan Om Audrey udah ketemu banyak breeder, banyak kucing gitu ya, keliling-keliling di Indonesia gitu. Gimana pendapat atau pandangan Om Audrey terkait dengan perkucingan di Indonesia tuh? Sebenarnya kalau dipikir-pikir aku udah kayak orang dari Ica ya, ngegeledahin catering. Tapi memang aku udah banyak banget catering ya maksudnya ya. BSH terutama. Dari Jakarta, Bali, Surabaya, sampai yang Sumatera, juga hampir semua ya. Aku rasa sih standarnya sudah mulai naik kalau sekarang, which is good kan. Jadi kayak kucingnya bentuknya jauh lebih keren lah kalau sekarang. Nah, kandang-kandang juga semakin bagus kan. Kalau dulu masih ada kandang kotak, kandang burung tuh masih ada dipakai. Sekarang sudah mulai jarang. Paling nggak dia kalau di kandang tuh kandangnya udah beton semen yang ada pintu kacanya. Iya kan? Atau nggak ya besi stainless yang kayak gitu. Cuman ini sini makin gila lagi. Setiap kucing dikasih cat room masing-masing. Jadi sebenarnya standar perawatan semakin hari semakin naik. Dan itu bagus. Gitu. Terus yang bikin semangat kalau BSH ya, terutama ya. Warnanya makin hari makin gila. Warnanya tuh kayak keluar sesuatu yang baru, sesuatu yang unik lagi. Jadi orang semakin semangat gitu loh untuk kembang biakan. Secara genetiknya, secara wujud profil mukanya dan lain-lain. Harusnya sih itu berlaku juga di berbagai breed ya, kayak di Persian, Bengal. Jadi semakin, kalau aku pribadi ya, semakin kucing ini value-nya tinggi, entah itu semakin mahal, kan harusnya itu semakin disayang kan harusnya. Semakin dia bisa jadi trigger buat orang-orang lain untuk jadi suka gitu kan. Karena kan bentuknya bagus, lucu gitu. Nah itu yang harusnya ini sesama hobi kucing ya, jangan berantem lah. Karena kan tujuannya sama sebenarnya. Cuma memang kalau yang aku lihat nih, karena banyak gosip di belakang. Gitu ya? Ya ada gosip-gosip dikit. Jadi kayak kalau breeder tuh pasti kan merahasiakan apa yang lagi mau dibuat. Takut dibeli orang. Apanya tuh? Takut ditawar kucingnya. Jadi dirahasiakan. Gitu. Beli dari mana gitu. Nggak boleh tahu lah. Ada yang begitu. Atau nggak mau kelihatan orang kucingnya. Gitu ya? Nggak mau diliput kucingnya, diumpetin. Gitu. Tapi aku boleh lihat. Takutnya ditawar orang. Takut mentalnya goyah. Karena sebenarnya kayak kucing salah satu pet ya yang hobisnya duitnya banyak banget. Gitu ya? Beneran, itu beneran. Jadi mereka tuh yang cat lovers yang show atau yang
punya kucing banyak lah ya, maksudnya yang grade-nya bagus-bagus, pasti duitnya banyak lah. Dan dia pasti maunya bersaing kan. Bersaing, benar. Kalau secara quality, jadi pasti nggak mau kalah dong. Tapi bagus, sesuatu yang positif, sesuatu yang positif kan. Semakin bagus kucing kita kan, semakin perawatannya juga semakin bagus dong. Gitu. Saran nih Om Audrey, kita kan di ICA, kita pengen perkucingan Indonesia, mau itu kucing ras maupun kucing lokal cat gitu ya, bisa semakin yang breeding semakin baik lagi, kemudian kucing lokalnya semakin sejahtera gitu ya. Kira-kira menurut Om Audrey program-program apa tuh saran dari Om Audrey biar kita bisa mencapai tujuan yang tadi itu tuh? Ya ini, jadi kalau ini sih sebenarnya kayak agak paradoks ya. Jadi kan ada pecinta kucing yang maunya breed tertentu yang pure breed gitu kan. Ada yang pencinta kucing yang bodo amat lah, pokoknya segala kucing kampung segala dikasih makan di pinggir jalan apa segala macam yang shelter kita bisa sebut. Shelter, yeah. Ini kan kadang suka bertentangan. Ada yang bilang jangan breeding lah, ntar dibuang-buang. Nah ini kalau menurut aku jalur tengahnya adalah jangan breeding, bukan nggak boleh breeding, jangan breeding yang asal-asalan. Nah, setuju. Kalau asal-asalan, ujungnya dibuang. Nah, itu yang dikasih makan di pinggir jalan ya kan? Iya, benar. Nah, jadinya kalau breeder ini bagus semua atau melakukan breeding ini bukan karena uang doang, kan kalau asal-asalan tuh pokoknya gue maunya banyak aja, anaknya bodoh-bodoh amat produksi ujungnya nggak ada yang mau beli, kebuang. Nah, itu yang jadi derita pala shelter, makanya berantem. Nah, harusnya tuh saling menguatkan dengan bilang bahwa kalau mau breeding boleh, tapi yang bener-bener oke dan orang mau pelihara gitu loh. Iya kan? Nah, kalau yang shelter ya udah paling bener orang-orang yang di pinggir jalan, siapapun itu yang awam harus tahu cara nge-treat si kucing ini, jangan dikasih makan pinggir jalan misalkan. Kalau mau dibawa ke rumah adopsi gitu, baru dikasih makan. Jadi nggak mengganggu orang lain kan? Itu yang harus diluruskan sih menurut aku. Dan asosiasi-asosiasi kayak ICA ini harusnya sangat membantu. Ya dong. Betul. Karena kan gimana orang tahu kucing bagus kalau nggak ada kontes atau nggak ada show. Ya kan? Nah, semakin kita tahu standar yang bagus, orang akan pengennya bikin yang bagus. Ngapain kita bikin yang jelek? Kalau nggak ada harganya. Ya, berarti menurut Om Audrey, show-show itu juga buat kucing-kucing ras atau breeder penting ya Om ya? Sangat dong. Nah, kalau nggak ada show, kita taunya dari mana yang ini yang bagus, yang ini yang jelek. Ntar semuanya malah dikira jelek. Semuanya dikira jelek. Terus malah dibuang-buang semua. Waduh, jangan. Benar. Bisa jadi ukuran show itu ya? Bisa jadi ukuran. Ditambah kan semangat lah orang kalau show kan semangat. Bisa dapat hadiah. Nah, Om Audrey kan udah keliling tadi ya, ke Catri kemana gitu. Sekali lagi berarti secara umum kualitas di kita tuh udah bagus, ya Om ya? Bagus kalau yang kayak tergantung ya dia tujuannya yang terdaftar apa yang nggak terdaftar nih. Kalau yang terdaftar sih udah pasti bagus karena kan ada assessment-nya kan. Ada kualifikasinya, nggak mungkin dia bisa produksi kucing asal-asalan, harusnya dong. Kita harapkan ke depan itu breeder kita atau catry kita tidak fokus di impor tetapi ekspor gitu. Nah, pengalaman Om Audrey kan banyak nih catry gitu ya. Itu jadi masukan buat kita juga tuh. Sebaiknya gimana nih supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi terkait dengan itu tuh. Ini nih kalau yang aku lihat ini kita bandingin misalkan dari dunia dogi ya. Jadi di dunia dogi, ini ada dogi-dogi Indonesia yang nomor 1 di dunia. Jadi top 1-nya, dogi ini ada di Indonesia. Contoh, American Akita. Itu paling bagus top 1 di Indonesia. Berarti ekspor? Ekspor. Bahkan kan American Akita ada dari Amerika. Malah yang paling bagusnya orang Indonesia yang bisa produksi. Nah, maksud aku harusnya di kucing juga ada yang seperti itu. Entah itu breed apapun ya, ras apapun ya. Ya kalau bisa BSA lebih keren lagi. Kalau bisa dikalahkan orang Britishnya, topnya dari betul dari Indonesia, itu akan jauh lebih apa ya istilahnya. Kalau sekarang kan orang mindsetnya import lebih bagus, import lebih bagus, gitu kan. Nah, sebetulnya kita juga udah banyak ekspor breeder kita atau catry kita. Tinggal digalakan lagi. Harus lebih diekspos bahwa memang kucing-kucing di Indonesia itu kualitasnya nggak kalah sama yang, sorry ya aku sebut misalkan Ukraine, misalkan di Rusia gitu. Jadi nggak kalah sama yang mereka punya gitu. Cuman mereka belum banyak, teman-teman ini belum banyak tahu. Belum banyak tahu, betul. Jadi harus lebih sering diomongin tuh. Terkait dengan itu ya. Kalau Indonesia kan terkenalnya sama ikan. Ikan Indonesia nomor 1 di dunia. Ekspor. Ikan hias nomor 1 di dunia. Tropical fish. Dogi, beberapa breed dogi
top one-nya ada di Indonesia. Oke. Gitu. Reptil. Ya. Ya kalau itu mau nggak mau cuma ada di Indonesia memang. Iya kayak misalkan komodo cuma ada di Indonesia, ya udah pasti Indonesia yang nomor satunya. Jadi Indonesia ini banyak yang bagusnya. Cuman kita selalu kalah sama label, oh ini impor nih, mahal nih. Padahal yang mahal tiket pesawatnya. Ngurusin ini itunya, dokumen segala dokumennya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin ya, kadang kan iklimnya berpengaruh memang. Kadang kalau kucing itu kan membutuh dingin atau dry gitu ya, misalnya yang humidity-nya rendah. Betul. Itu mau nggak mau memang kan harus dari negara yang humidity rendah. Supaya bulunya bisa puff, gitu. Ya, cuman kan itu kita bisa akalin pakai AC kah, pakai dehumidifier, banyak lah caranya kan. Terkait dengan kontes Om Audrey, bagaimana saran Om Audrey terkait dengan show kucing di Indonesia tuh? Nah ini nih, aku tuh sebenarnya lihat show kucing cuman online. Aku pribadi belum pernah datang ke show kucing, malah aku penasaran banget pengen datang ke show kucing yang realnya seperti apa. Kalau gitu nanti pada saat kontes berikutnya saya akan undang Om Audrey untuk datang. Pasti aku datang nanti. Ya. Oke, teman-teman, demikian sekilas ngobrol-ngobrol dengan Om Audrey terkait dengan kucing. Om Audrey, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu ya Om Audrey. Siap. Terima kasih dok. Teman-teman.